Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Roro Hoyi dan Pangeran Peke. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Roro Hoyi atau Roro Oyi adalah seorang putri dari Demang Mangunjaya yang merupakan seorang keturunan Tionghoa dengan nama asli Ma Oen yang berasal dari Surabaya. Konon pada zaman kerajaan Mataram Islam, di saat Amangkurat I sedang berduka atas meninggalnya istri dari Amangkurat I yakni Ratu Mas Malang, Amangkurat I memberikan perintah dan titah kepada prajurit atau hulu balang kerajaan Mataram Islam yang bernama Nayatruna dan Yudakarti untuk mencarikan wanita cantik yang akan dijadikan sebagai garwa ampil Amangkurat I sebagai pengganti dari Ratu Mas Malang. Kemudian Nayatruna dan Yudakarti pun segera pergi untuk mengemban titah dan amanah dari Amangkurat I untuk mencarikan wanita cantik yang akan dijadikan garwa ampil Amangkurat I sebagai pengganti Ratu Mas Malang. Akhirnya Nayatruna dan Yudakarti pun menemukan wanita cantik tersebut, yakni Roro Oyi yang pada waktu itu masih berusia sangat belia di Kalimas, Surabaya. Kemudian Nayatruna dan Yudakarti pun mengutarakan akan niatan dari Amangkurat I kepada Demang Mangunjaya. Lalu Nayatruna dan Yudakarti pun kembali ke kerajaan Mataram Islam untuk melaporkan hal tersebut kepada Amangkurat I. Amangkurat I pun kemudian menemui Demang Mangunjaya untuk mempersunting Roro Oyi sebagai garwa ampil atau selir dari Amangkurat I dan memboyong Roro Oyi ke Keraton Pleret. Karena usia Roro Oyi pada waktu itu masih sangat belia, maka Amangkurat I pun menitipkan Roro Oyi kepada salah satu abdi dalam kerajaan Mataram Islam yang bernama Ngabehi Wirorejo sampai Roro Oyi tumbuh dewasa dan sudah pantas untuk dijadikan garwa ampil. Sedangkan di istana kerajaan Mataram Islam, putra Amangkurat I yang bernama Pangeran Tejoningrat pun pada waktu itu diangkat dan dikukuhkan sebagai Adipati Anom. Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom yang kala waktu itu sedang bersedih karena di usianya yang sudah beranjak dewasa belum menemukan wanita sebagai tambatan hatinya, maka Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom pun berusaha menghibur dan menghilangkan kesedihannya tersebut dengan berkunjung ke rumah Ngabehi Wirorejo. Pada saat Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom sedang berada di rumah Ngabehi Wirorejo, beliau bertemu dan melihat Roro Oyi yang sudah tumbuh menjadi wanita dewasa sedang membatik bersama dengan istri dari Ngabehi Wirorejo. Dan sejak melihat kecantikan dari Roro Oyi,
Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom pun jatuh cinta kepada Roro Oyi, dan kemudian Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom pun mengutarakan perasaannya kepada Roro Oyi dengan ngabehi Wirorejo. Namun niatan perasaan dari Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom tersebut ditolak oleh ngabehi Wirorejo karena Roro Oyi merupakan calon garwa ampil dari ayahandanya Amangkurat I yang telah dititipkan kepada ngabehi Wirorejo hingga Roro Oyi beranjak dewasa untuk diserahkan kepada Amangkurat I. Karena penolakan tersebut, akhirnya Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom pun kemudian jatuh sakit. Pangeran Pekik yang merupakan paman sekaligus mertua dari Amangkurat I pun merasa sedih ketika melihat cucunya Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom jatuh sakit. Kemudian Pangeran Pekik pun berusaha untuk membantu Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom untuk bisa meminang Roro Oyi menjadi istri dari Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom. Pangeran Pekik dan istrinya pun lalu menemui ngabehi Wirorejo untuk melamar Roro Oyi menjadi istri Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom. Dalam lamaran tersebut, Pangeran Pekik pun berjanji kepada ngabehi Wirorejo akan bertanggung jawab apabila Amangkurat I marah dan murka. Karena Pangeran Pekik merupakan paman sekaligus mertua dari Amangkurat I, akhirnya lamaran Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom untuk memeristri Roro Oyi pun diterima oleh ngabehi Wirorejo. Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom pun akhirnya menikah dengan Roro Oyi dan kemudian melarikan diri agar tidak diketahui oleh ayahandanya Amangkurat I. Namun berita pernikahan Pangeran Tejoningrat dengan Roro Oyi pun akhirnya sampai ke telinga Amangkurat I dan membuat Amangkurat I pun marah serta murka. Lalu Amangkurat I memerintahkan kepada prajuritnya agar menghukum mati siapa saja yang telah terlibat dan membantu kejadian tersebut. Ngabehi Wirorejo dan keluarganya pun kemudian ditangkap dan diasingkan ke Ponorogo. Namun saat di dalam perjalanan, ngabehi Wirorejo dan keluarganya pun akhirnya dibunuh semua. Lalu Pangeran Pekik dan keluarga serta pengikutnya pun dihukum mati. Kemudian jenazah Pangeran Pekik dan keluarga serta pengikutnya dibuatkan makam di Banyusumurup, Imogiri. Sedangkan Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom dan Roro Oyi yang melarikan diri pun akhirnya tertangkap juga oleh prajurit keraton dan kemudian dibawa ke istana. Lalu Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom pun oleh Amangkurat I diminta untuk memilih Roro Oyi atau kekuasaan. Jika Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom memilih Roro Oyi, maka dia tidak akan pernah menjadi raja dan pewaris kerajaan Mataram Islam. Tetapi jika dia memilih kekuasaan, maka Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom pun harus membunuh Roro Oyi, wanita yang sangat dia cintai. Sebuah pilihan yang sangat berat bagi Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom, karena jika dia memilih Roro Oyi pun dengan sifat ayahandanya yang kejam, maka pada akhirnya Roro Oyi pun pasti akan dibunuh juga. Pada akhirnya Pangeran Tejoningrat atau Adipati Anom pun dengan berat hati dan sedih memilih untuk membunuh Roro Oyi dalam pangkuannya.
Kemudian jenazah Roro Oyi pun dimakamkan di makam Banyu Sumurup Imogiri dengan nama Kanjeng Ratu Mangkurat. Makam Roro Oyi pun satu area dengan pemakaman Pangeran Pekik dan keluarga serta pengikutnya yang telah dianggap sebagai para pembangkang raja. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Roro Oyi dan Pangeran Pekik. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.